warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Amin. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra observasi berkaitan dengan kegiatan coaching yang akan Pak Mufo dilaksanakan. Tentunya harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Yang pertama adalah penyerahan, kemudian prinsip yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi si coaching. Ya. Sebelumnya kalau boleh saya bertanya pada Pak Rudi, yang pertama kompetensi coaching apa yang ingin Pak Rudi kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak Amin, terima kasih. Memang nanti saya akan melakukan coaching, dan untuk coachingnya sendiri nanti Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah tentang vision Pak, kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Mufo di hari ini, kompetensi inti yang akan dikembangkan diantaranya kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Betul Pak. Lalu kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Mufo dikembangkan? Dari ketiga kompetensi tadi Pak, yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi memberdayakan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Pak. Ya, jadi kompetensi memberikan yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti Pak. Jadi untuk pada proses coaching kali ini Pak Rudi mengembangkan secara spesifik pada kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada kegiatan coaching kali ini menurut Pak Mufrodi apa? Indikatornya Pak untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan itu adanya pemberdayaan coach, sehingga nanti coach bisa menemukan sendiri ide-ide gagasan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi untuk indikator yang ingin Pak Mufo dikembangkan itu memberdayakan ya, memberdayakan si coach untuk bisa menggali potensi sehingga bisa menemukan atau menyelesaikan permasalahan sendiri. Betul Pak. Baik, saya kira terus untuk kegiatan pra observasi hari ini cukup ya Pak. Mari kita lanjutkan untuk kegiatannya, yaitu observasi coaching yang akan dilaksanakan atau mungkin sudah dijadwalkan oleh Pak Rudi. Iya. Kira-kira kapan itu observasinya? Observasinya hari ini juga Pak. Oh, hari ini ya? Iya, hari ini. Ya. Baik, kalau begitu sampai kita bertemu lagi untuk kegiatan observasi coaching. Untuk kegiatan para observasi saya kira cukup, dan dari saya cukup juga. Bila saya ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang juga Pak Budi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pada hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Budi dalam keadaan gembira Pak Budi. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi ini pertemuan kita ya Pak ya, yang kedua mungkin ya dari hasil kemarin kita ketemu. Ya, ini mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan Pak terkait dengan pertemuan kita kali ini. Kira-kira Pak Budi ingin menyampaikan apa ini Pak? Ya, kebetulan kemarin saya minta tolong kepada Pak Budi supaya bisa bertemu saya lagi Pak. Saya mau minta tolong, saya sedikit punya permasalahan kaitannya dengan ya mungkin ini terjadi di sekolah saya, atau mungkin juga terjadi di sekolah-sekolah lain Pak. Hanya dengan guru-guru yang senior di sekolah saya.
tentunya di situ guru-guru yang senior saya acungi jempol Pak, artinya dia lebih menguasai dari segala sesuatunya. Saya juga sangat luar biasa baik cara pembelajaran maupun segala sesuatunya. Namun di sisi lain tentunya masih banyak juga yang sebetulnya ingin saya sampaikan kepada guru senior Pak. Tentunya pada saat zaman sekarang ini yang namanya pembelajaran itu sedang bergerak Pak, sedang berubah. Namun kalau guru-guru senior itu biasanya apa ya, merasa sudah senior, sudah paling benar, paling pandai, sehingga manakala saya sendiri secara pribadi ingin memberikan masukan-masukan kurang percaya diri dan kurang berani Pak, karena saya termasuk apa ya, di bawah mereka jauh. Oh, jadi Pak Budi ini merasa kurang berani ketika ingin menyampaikan gagasan. Betul sekali. Dari apa yang Pak Budi sampaikan, kira-kira gagasan seperti apa yang mungkin sebenarnya ingin Pak Budi sampaikan kepada mereka, Pak? Saya kepingin antara guru senior dan junior ya, kan seperti saya itu saling berkolaborasi Pak. Artinya kita saling duduk sama menyetarakan antara paradigma-paradigma yang beliau miliki dan paradigma-paradigma sekarang sudah dengan disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam pendidikan pada masa sekarang Pak. Itu keinginan saya semacam itu, tapi saya untuk mengungkapkan itu kurang percaya diri. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi memang Pak Budi merasa kurang percaya diri karena mereka itu senior gitu ya Pak ya. Sementara ini dari pengamatan Pak Budi sendiri, itu tanggapan Pak Budi mengenai pembelajaran mereka itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya itu mungkin perbedaannya pada paradigmanya ya Pak. Misalnya seperti mereka mungkin merasa karena merasa senior, terus sudah istilahnya apa ya, makan asam garam ya, artinya lebih memandang dirinya itu lebih hebat, lebih bisa, lebih menguasai segala sesuatunya, sehingga mungkin di situ di paradigmanya mungkin Pak, paradigma yang beliau yakini perbedaan dengan guru sekarang. Nah, menurut Pak Budi sendiri, sebaiknya untuk mengajar di zaman-zaman sekarang paradigma yang menurut Pak Budi anggap sesuai itu yang seperti apa Pak? Tentunya sebagai contoh ya Pak, kalau zaman sekarang kan saya sih tidak merendahkan beliau, kalau saya akui luar biasa dalam hal-hal membimbing anak, itu juga luar biasa sekali. Namun berkaitan dengan zaman sekarang Pak, PJJ, jarak jauh dan sebagainya, kemudian sikap dalam mengenai anak, adanya pembelajaran diferensiasi dan sebagainya, itu kan sepertinya gitu ya, mungkin ya tidak semua Pak, hanya satu dua anak, sepertinya itu belum beliau terapkan di situ. Padahal hati saya ingin menyampaikan itu, tapi rasanya kok kurang elok karena saya itu barangkali dirasa menggurui atau bagaimana Pak, karena sedangkan dia adalah guru-guru senior. Jadi permasalahannya seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah ini kira-kira kalau Pak Budi ingin mengajak mereka, Pak Budi punya kesiapan apa sih Pak sebenarnya? Karena mungkin yang tertanam di situ adalah paradigma ya, mungkin lebih, kalau ini mungkin Pak, yang akan saya lakukan mungkin pendekatan dari hati ke hati Pak, itu head ya, artinya saya kepengen bercakap, berdiskusi dari hati ke hati dengan beliau-beliau guru senior. Oh, jadi itu adalah salah satu langkah ya Pak ya, yang ingin Pak Budi coba laksanakan, itu diantaranya dengan berbicara dengan hati ke hati. Kira-kira mungkin ada lagi Pak selain itu Pak? Dengan berbicara hati ke hati, mungkin saya akan mengambil langkah seperti halnya sistem coaching Pak. Coaching. Karena
Kalau coaching kan itu intern ya Pak, itu sifatnya juga bisa sangat rahasia, walaupun nantinya pada saat pelaksanaannya tidak saya memanggil beliau karena beliau itu senior, otomatis saya yang mendatangi beliau. Tetap itu apa namanya, rasa hormat saya kepada beliau tentunya senior, tetap kita yang beliau dengan coaching, cara coaching dari hati yang ingin saya sampaikan mungkin itu Pak. Itu ya Pak ya. Jadi bicara dari ke hati, hati dengan tadi apa teknik coaching mungkin ya Pak ya. Ya mungkin apa ya namanya, mungkin juga itu tidak mungkin satu kali itu juga mungkin susah Pak, itu kalau itu memang susah, apalagi kadang ada juga yang ber, berkeyakinan, sudah berkeyakinan kuat sekali. Ada berapa yang senior Pak kalau di sekolah Pak Budi itu? Kebetulan ada dua, tapi ya beliau ada yang sudah tidak terlalu kuat dengan pendirian sendiri. Artinya kuat dengan bukan pendirian, kalau pendirian itu dengan apa ya namanya, perlakuan yang dianggap dia itu benar itu Pak. Ada juga yang biasa-biasa saja juga, sekitar dua orang yang mungkin perlu saya adanya, pengennya saya itu kepengen memberikan lewat keterampilan coaching itu tadi dengan senior itu. Jadi ada dua ya Pak ya, yang menurut Pak Budi memang perlu ada semacam apa coaching dengan Pak Budi ya, terkait dengan paradigma mengajar yang ingin Pak Budi sampaikan di sekolah. Sangat mulia sekali Pak Budi. Jadi apa yang sudah dikehendaki Pak Budi ini menurut saya sudah apa ya, bisa dimulai dari Pak Budi. Kemudian Pak Budi ingin mengajak mereka supaya berparadigma pendidikan yang sekarang ini Pak Budi sudah ketahui paradigma sekarang seperti apa, begitu ya Pak Budi ya. Dari apa yang Pak Budi rencanakan, yang Pak Budi tadi inginkan mengcoaching mereka, kira-kira mana Pak Budi yang akan Pak Budi lakukan terlebih dahulu, dalam mungkin kapan waktunya begitu? Kalau masalah kapan, insya Allah ini secepatnya pada dalam minggu. Walaupun Pak ini sekarang Pak Mukobi, kegiatan itu mungkin seperti tadi saya awal sampaikan, mungkin tidak satu kali selesai, dan mungkin akan bertahap, itu butuh waktu berulang-ulang, karena kita mengcoaching senior kan tidak semudah kita mengcoaching anak didik kita sendiri. Sehingga mungkin perlu waktu yang agak lama, artinya lama itu bertahap sampai insya Allah nanti bisa terlaksana, semoga apa yang menjadi cita-cita saya. Jadi adanya coaching ini juga diharapkan nanti Pak Budi berarti memiliki kepercayaan diri tadi ya Pak ya, untuk bisa menyampaikan nanti diutarakan secara langsung begitu ya. Kira-kira Pak Budi, dalam Pak Budi akan mengcoaching ini, itu kira-kira kompetensinya yang akan Pak Budi yang kompetensi coaching yang akan Pak Budi ini apa Pak, yang akan Pak Budi tekankan? Kalau saya lebih menekankan dengan lebih menguatkan tentang kemitraan Pak. Supaya di situ Pak, kenapa saya tadi mengambil langkah coaching, supaya kalau langkah coaching kan di situ tidak ada senior dan junior Pak, tidak ada kepala dan bawahan. Di situ akan terjadi kesetaraan Pak, walaupun dia senior, saya mungkin di bawah atau juniornya. Kalau lewat model coaching supaya terjadi kemitraan di situ, sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi di situ. Jadi intinya coaching tadi supaya hubungan kemitraan itu setara ya Pak ya, setara antara Pak Budi dengan yang saya lakukan. Ya. Kapan Pak Budi kira-kira akan coba untuk berusaha mulai melaksanakan ini Pak?
Insya Allah dalam waktu dekat ini, pokoknya dalam minggu ini saya harus sudah melaksanakan. Ya, walaupun tadi kita akan melaksanakan tidak cukup satu kali Pak, nanti sekali, dua kali kita bertahap lah sampai insya Allah saya ingin apa yang sesuai dengan saya harapkan itu bisa terlaksana. Baik, mungkin dalam minggu ini Pak Budi berarti akan coba berkomunikasi dengan rekan Pak Budi untuk mengutarakan apa, keinginan Pak Budi sendiri ya Pak ya. Pak Budi tentang paradigma sebuah pendidikan, gitu ya Pak Budi ya kira-kira. Kemudian dari apa yang sudah Pak Budi rencanakan tadi, saya juga berharap nanti ada komunikasi lagi Pak kita setelah Pak Budi melakukan coaching. Jadi saya ingin tahu perkembangannya nanti seperti apa Pak Budi. Oh ya jelas tuh Pak, nanti saya juga masih banyak membutuhkan Pak Mufrodi untuk bisa memberikan solusi atau diskusi bersama dengan saya Pak. Saya masih banyak nantinya juga perlunya adanya diskusi-diskusi semacam ini lagi. Ini boleh Pak, saya ingin menanyakan kepada Pak Budi ini terkait dengan diskusi kita ya Pak ya. Diskusi kita kali ini, perasaan Bapak kira-kira setelah melakukan diskusi ini bagaimana Pak? Perasaan saya jadi Pak, sebelum saya melaksanakan coaching saya tadi sampaikan percaya diri saya itu kayaknya untuk menyampaikan itu enggak ada. Tapi setelah pelaksanaan ini alhamdulillah saya seperti menemukan hal baru atau penguatan dalam diri saya, sepertinya saya akan harus melakukan hal itu. Jadi timbul rasa percaya diri Pak intinya dalam diri saya setelah alhamdulillah ada komunikasi diskusi dengan Bapak. Itu sangat terima kasih sekali. Baik, selamat Pak Budi ya. Jadi Pak Budi sudah mulai menemukan rasa percaya diri dalam diri Pak Budi. Mudah-mudahan nanti dalam rencana yang Pak Budi akan laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang diceritakan Pak Budi juga bisa segera terlaksana ya Pak ya. Dan saya tunggu Pak, saya tetap menunggu nanti ya Pak ya. Iya, insya Allah saya akan selalu Pak yang hasil dan diskusi apa perlu diskusikan lagi. Ada lagi Pak mungkin yang perlu ingin disampaikan apa? Sudah cukup? Oh iya Pak, sedikit Pak. Ya. Tentunya nanti tidak lepas dari saya juga punya angan-angan karena guru ya Pak. Iya, punya sesama walaupun saya kan tidak lepas dari dan kepala sekolah. Artinya minta izin kepala sekolah karena ya, sekolah itu ada 6 kepala sekolah dan izin kegiatan tersebut. Berarti Pak Budi dalam hal ini ada pihak-pihak lain yang ini Pak Budi ajak untuk membantu apa yang Pak Budi kehendaki ya Pak ya. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Jadi Pak Budi akan meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu sebelum melaksanakan coaching dengan teman sejawat. Seperti itu Pak Budi ya. Baik Pak Budi, terima kasih juga saya sudah diberi kepercayaan Pak Budi untuk menyampaikan apa yang Pak Budi rasakan. Tentunya ini juga permasalahan yang tidak hanya Pak Budi rasakan, dan saya pun pasti merasakan juga sebenarnya Pak. Di setiap sekolah ada ini senioritas dalam dunia pendidikan, dan ya memang kita harus berupaya ya Pak Budi ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih sekali Pak Budi. Sesuatunya sehingga saya dapat cerah lagi nih Pak pikiran saya. Ya, saya diri saya tumbuh lagi atau timbul. Terima kasih Pak Mufrodi. Iya, terima kasih sama-sama Pak. Nanti monggo silakan lanjutkan. Selamat siang. Selamat siang Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Baik, setelah Bapak melakukan kegiatan coaching, hari ini kegiatan kita yaitu pasca observasi ya Pak. Iya Pak. Jadi kalau boleh saya akan memberikan pertanyaan untuk kegiatan kali ini. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Pak Mufrodi pada saat melakukan coaching
yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tinggi. Terima kasih Pak Amin. Jadi untuk kegiatan coaching tadi memang sudah sesuai apa yang sudah saya inginkan. Di antaranya adanya ketercapaian ya yang di apa berdasarkan hasil coaching tadi. Adapun pengembangan yang saya inginkan tadi kan adanya munculnya ide-ide gitu ya. Nah, itu sudah muncul Pak dari beberapa pertanyaan yang saya kira juga pertanyaan yang berbobot karena di situ muncul jeda dalam menjawab pertanyaan dan saya kira pertanyaan yang saya lontarkan saya sampaikan kepada coaching itu eh, pertanyaan yang memerlukan sebuah pemikiran dari coaching sehingga indikatornya sudah ada indikator ketercapaian saya itu adanya pertanyaan bebas sehingga dari coaching sendiri itu muncul beberapa gagasan-gagasan yang akhirnya menjadi rencana aksi dari coaching dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Oh ya. Jadi apa ini Pak Rudi sudah di situ mungkin melakukan pemberdayaan psikoji untuk bisa menemukan sendiri solusi atau permasalahan yang dihadapi seperti itu ya Pak mungkin ya Pak. Kemudian untuk hasil observasi yang sudah saya lakukan terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Rudi dengan psikoji ini mungkin yang pertama itu dari ketiga kompetensi yang inti yang akan dikembangkan. Tadi Pak Mukudi fokus pada memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Namun kalau saya amati dari ketiga kompetensi saya kira sudah dimunculkan atau sudah dilakukan oleh Pak Mukudi, yaitu yang pertama dengan memberikan kehadiran penuh atau present. Pak Mukudi terlihat fokus di situ. Suasananya itu memang antara pikiran dan hati memang benar-benar ditujukan pada psikoji. Kemudian yang kedua, Pak Mauludi sudah mendengarkan aktif ya. Yang ketiga, Pak Mauludi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu yang poin yang ketiga yang dikhususkan untuk dikembangkan. Kemudian untuk kegiatannya itu Pak Mauludi sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Jadi pada saat Pak Mufrodi itu membuka dengan salam yang ramah, Pak Mufrodi sudah menanyakan topik yang akan dibahas pada pertemuan kegiatan coaching. Kemudian yang kedua, Pak Mufrodi sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan uji pecahkan atau uji selesaikan dalam kesempatan kegiatan coaching itu. Kemudian yang ketiga, dari identifikasi itu Pak Mufrodi sudah memberikan suatu pertanyaan yang nantinya akan membuat suatu rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh psikoji. Dan yang terakhir sudah memberikan suatu review dalam bentuk pertanyaan yang mungkin ini kaitannya dengan tanggung jawab setelah kegiatan ini, setelah nanti rencana-rencana yang akan dilakukan itu tanggung jawabnya seperti apa. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin Pak Mufrodi kembangkan berdasarkan hasil atau berdasarkan kegiatan coaching yang dilakukan Pak Mufrodi? Terima kasih Pak Amin untuk observasinya dari kegiatan coaching saya. Ini untuk menjawab pertanyaan Pak Amin selanjutnya. Di kompetensi yang ingin saya kembangkan itu selain dari tiga kompetensi tadi Pak, sebenarnya sih sudah ada tiga kompetensi itu dalam coaching ya Pak. Benar. Dan sebenarnya selain membuat pertanyaan, sebenarnya dalam hal
kompetensi yang akan dan ingin lebih saya gali lebih dalam lagi adalah tentang mendengarkan aktif, Pak. Jadi saya ingin coba di antara ketiga itu ke depan ingin lebih lagi mendengarkan secara aktif, yaitu bagaimana menangkap kunci dari percakapan yang disampaikan oleh Puji, sehingga muaranya nanti saya akan lebih bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya itu saling berhubungan, Pak, antara mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan lagi, menurut Pak Murudi itu nanti Pak Murudi akan lebih mendengarkan aktif. Betul, Pak. Baik Pak Murudi, saya kira untuk kegiatan pasca observasi kali ini, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari Pak Murudi, saya kira cukup ya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.